Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka, nama saya Saleh Aulia dengan NIM 1D12101 dari Prodi Bisnis Digital, mata kuliah Strategi Manajemen. Pengertian implementasi strategi, hubungan strategi dengan struktur organisasi menurut Candler, perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi, dan ada kelompok struktur organisasi, organisasi primitif, fungsional, divisional, dan matriks, contoh struktur organisasi perusahaan, dan pengertian budaya organisasi dan bagaimana budaya organisasi membantu mencapai visi dan misi perusahaan. Pertama, pengertian implementasi strategi. Yang mana implementasi strategi adalah proses mengubah rencana strategi menjadi tindakan nyata untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal ini melibatkan pengalokasian sumber daya, penentuan tanggung jawab, dan pelaksanaan kegiatan yang diperlukan. Implementasi strategi dapat berubah perubahan dalam struktur organisasi, pengembangan keterampilan karyawan, atau perubahan dalam cara perusahaan beroperasi. Penting bagi perusahaan untuk memastikan bahwa implementasi strategi dilakukan dengan efektif agar tujuan strategi dapat dicapai. Hubungan strategi dengan struktur organisasi menurut Candler. Menurut Candler, struktur organisasi harus didasarkan pada strategi perusahaan. Artinya, perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan strategisnya. Misalnya, jika perusahaan ingin fokus pada inovasi produk, maka mungkin lebih baik memiliki struktur organisasi yang fleksibel dan terdesentralisasi. Candler juga menyatakan bahwa perubahan dalam strategi perusahaan seringkali memerlukan perubahan dalam struktur organisasi. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mengevaluasi apakah struktur organisasinya masih sesuai dengan tujuan strategisnya. Perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Formulasi strategi adalah proses perencanaan dan pengembangan rencana strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sementara implementasi strategi, proses pengubah rencana strategi menjadi tindakan nyata. Perbedaan utama antara formulasi dan implementasi strategi adalah formulasi strategi lebih bersifat konseptual, sedangkan implementasi strategi lebih bersifat operasional. Kelompok struktur organisasi, organisasi primitif, fungsional, divisional, matrik. Yang pertama, organisasi primitif adalah bentuk organisasi yang sangat sederhana di mana semua karyawan bekerja bersama-sama tanpa adanya pembagian tugas. Dan yang fungsional, bentuk organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi pekerjaan. Divisional adalah bentuk organisasi di mana perusahaan dibagi menjadi unit bisnis yang terpisah dan memiliki kontrol penuh atas kegiatan mereka sendiri. Organisasi metrik adalah bentuk organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan produk atau proyek tertentu dan juga berdasarkan fungsi pekerjaan mereka. Setiap kelompok struktur organisasi memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Misalnya, organisasi fungsional dapat memungkinkan spesialisasi pekerjaan yang lebih tinggi, tetapi dapat menghambat koordinasi antar departemen. Sementara itu, organisasi metrik dapat memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar, tetapi dapat menyebabkan konflik kepentingan di antara karyawan. Contoh struktur organisasi perusahaan. Contoh yang akan diambil organisasi dari Google, yang mana Google menggunakan struktur organisasi metrik di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan produk atau proyek tertentu dan juga berdasarkan fungsi pekerjaan mereka. Hal ini memungkinkan Google untuk memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam mengembangkan produk baru. Namun struktur organisasi Google juga memiliki kelemahan seperti sulitnya koordinasi antar departemen dan risiko terjadi konflik kepentingan di antara karyawan. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu mengevaluasi apakah struktur organisasinya masih sesuai dengan tujuan strateginya. Pengertian budaya organisasi dan bagaimana budaya organisasi membantu mencapai visi dan misi perusahaan. Budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, dan keyakinan yang dianut oleh karyawan perusahaan. Budaya organisasi dapat mempengaruhi cara karyawan berperilaku dan bekerja, serta dapat membantu mencapai visi dan misi perusahaan. Misalnya, jika perusahaan memiliki budaya yang mendorong inovasi dan risiko yang terkontrol, maka hal ini dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya untuk menjadi pemimpin dalam inovasi produk. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki budaya yang tidak mendukung inovasi atau keberanian mengambil risiko, maka hal ini dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan strategis. Baiklah, sekian pemaparan mengenai strategi manajemen
pengembangan organisasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.